Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Corp. Apa kabar pemirsa YouTube? Semoga Anda sehat selalu ya. Makin sukses. Joas. Ya, ini saya kedatangan GoPro Hero 8 Black. Nah, dimana ini saya beli second sih. Belum bisa beli baru cuy. Orang udah GoPro 12, awak masih GoPro 8. Maklum lah ya kan. Masih ngereceh. Dan ini paket udah fresh dari kurir belum. Ya, udah kita akan unboxing aja. GoPro Hero 8 Black. Kita akan sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar jaya. Ya, mendapatkan baterai GoPro Ori 1 dan Kingma ya. Masih bagus, masih juga bagus, mudah-mudahan. Kadang kembungnya nggak nampak. Ini GoPro nya langsung, GoPro Hero 8. Wah, ini ada cacat rupanya di sini, bekas kopean. Dan ini dapat docking ya. Ini docking Kingma. Jadi kalau dimasukin baterai seperti apa dia? Ini nggak ada tertera ya, nggak ada, berarti dia harus dicolokin dulu. Oke, nanti kita tes hidup dulu lah. Nah, ini dia. Oh ya, dan kita akan nyalain dengan baterai ori GoPro. Jangan salah, jangan kebalik, berarti begini ya. Dan ini kita colokin. Oke, kedip ada kedip biasanya kalau dicolokin baterai itu ya. Nah, ini ada cekrekan gitu. Oke, dah kuning itu masuk. Dan tadi cara membukanya ada cekrekan di sini. Ini kita akan hidupkan aja. Tekan. Oh ya, ini bukan sebelah kanan ya. Ini kalau GoPro 8 ini di sebelah sini. Di sini ini on. Tetetet. GoPro Hero 8 Black. Oke, kita set manual aja. 2024 bulan 3 ya. Oke, gitu aja, nanti aja. Skip. Dan ini ya gitu layarnya, karena saya pakai ini pakai lampu LED. Narrow, lainnya wide, super view. Kita pakai wide aja dan kita record. Restart sendiri. Oke, ini tuh. Wah, kita ganti baterai ke Kingma. Oke, dia kedip dan kita akan ganti, kita akan cas. Kita akan hidupin. Udah hidup. Set manual, back, skip. Dan kita akan cek baik, berarti kita harus ke standar lagi. Coba. Baik, setelah tadi paketnya udah dibuka dan dibersihkan,
Dan saya mendapatkan 3 baterai, hanya saja baterainya soak ya. Dan nanti akan saya review tentang mengenai baterai GoPro Hero 8. Dan ini paket sudah mendapatkan tongsis ya, atau tripod ya, ori GoPro. Namanya GoPro nggak ada yang murah spare partnya teman-teman. Tarik, dipanjangkan dan pendekkan, dan bisa jadi stand off juga, stand off gitu ya. Nih, jadi tinggi panjang ini ya, panjang dikit aja, bisa juga dipegang seperti tadi. Nih punyanya ori GoPro. Dan ini juga ada aksesoris lain ya, untuk dilengketkan ke media-media yang lain. Oh, ini ori GoPro juga. Mengenai reviewnya akan saya kupas langsung nih di sini ya. Baterai ini bisa cocok kompatibel untuk di baterai GoPro Hero 5, 6, 7 dan 8. Ini sekitar 1200 mAh. Inilah GoPro-nya, GoPro Hero 8 Black. Nah, ini sedikit ramping lensanya kalau di GoPro Hero 7. Ini agak maju ke depan, kalau ini sudah ramping. Di depan ini monokrom. Ya, ini speakernya, dan ini untuk ruang sirkulasi udaranya dan mic-nya. Ini tombol on off ya. Biasanya kalau GoPro 5, 6, 7 itu kan di sini on off-nya. Sekarang ini sebelah kiri dia dari belakang ya. Nah, ini belakang, jadi sebelah kirinya on off-nya. Dan ini untuk shutternya, dan lensanya sama aja sih, cuman bobotnya agak lebih gede gitu daripada GoPro Hero 5, 6, 7. Dan ini sudah ada untuk tripod ya. Dan ini untuk slot memori, dan ini untuk charge Type C. Ini sudah Type C dan baterai. Dan ini baterai kalau dimasukkan terbalik dia nggak bakalan bisa masuk, jadi nggak bakalan hangus ya. Dan ini pemasangannya seperti ini, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik ya nggak masuk, bukan hangus sih. Dan untuk membukanya ini flipnya seperti ini, berbeda dari yang sebelumnya ya, GoPro 5, 6, 7 nya. Dan GoPro 8 ini ditekan itu ada knobnya begitu, dan ditarik seperti ini. Dan ada juga yang aftermarket atau yang versi aksesorisnya itu merek Telesin. Jadi kalau Telesin itu bisa ngecas langsung di sini. Nah, itu keunggulan GoPro Hero 8 ini ya. Jadi sambil dia ngecas, nanti dia bisa nyala walaupun tanpa baterai. Nah, hebat kan? Nah, ini pintu lock door-nya ini bisa dicopot, dan ini ada besi plat seperti itu, dan ini ada juga besinya. Nah, harus dimasukkan seperti ini. Nah, itu harus sama, harus imbang ya. Nah, kalau enggak ya dibukanya juga mudah, tuh ada platnya, dan diaduin ke sini. Nah, dan kita akan masukkan baterai, dan kita akan segera review. Dan kalau sudah masuk dia akan ada lambang merah gitu. Ini pastikan tertarik ke bawah, baru bisa ditekan, dan baru dikunci, dan kita tekan sekali. Nah, baru tertekan, karena ini agak masuk begitu ya, sedikit ya. Dan ini orientasinya seperti ini depannya, tadi sudah saya reset sebelumnya ya. Dan baterai sudah saya pakai sedikit, itu sisa 63%, saya pelajari dulu, jadi sekarang tinggal menyebutkannya. Ini desktopnya di depan, tampilan di depan, dan ini tampilan tampilan di depan untuk LCD belakang, dan ini tampilan di depan untuk LCD di depan ya. Ada modenya, kapasitas memori dan kapasitas baterai. Usahakan memorinya yang kelas 10 ke atas, mungkin yang sampai yang kelas 10 ekstrim dan yang lain-lain. Ini untuk penyabarannya, di sini untuk kapasitas sisa memori, dan sini kapasitas baterai. Dan ini untuk menu slow mo
Nah, ini sudah saya ini kan matikan. Ya, ini untuk wide atau ini wide, ini narrow lebih dekat, linear agak jauh, wide agak jauh lagi, dan super wide lebih jauh lagi ya. Dan kita pakai yang wide saja. Dan ini untuk hyper smooth boost. Jadi kalau Anda lagi motovlog ataupun off-road gitu, aktifkan yang ininya. Tapi kalau rasanya tidak perlu, ya jangan diaktifkan karena ini akan menguras baterai. Jadi dibuat high saja, dan ini supaya mau ngezoom. Nah, zoom seperti itu ya, zoomnya ala kadar, nggak perlu dipakai menurut saya. Dan ini karena baterainya Kingma mungkin nggak terlalu sehat, jadi baterainya cepat drop. Dan kita ke menu ini standar, dan ini menu untuk perekamannya ada standar, activity, cinematic, slow-mo. Dan untuk ini kita bisa untuk menghapusnya, atau kita akan buat baru seperti ini. Contohnya kita akan buat video, kita mau membuat video ya. Nah, terserah ini apa, foto atau apa, looping atau slow-mo begitu, kita buat mode video aja. Dan resolusi tinggal dipilih dan lain-lain, kita atur semuanya. Dan ini, dan misalnya sudah oke, kita akan nge-save. Misalnya nih kita di main yang ada low light-nya, atau lagi perkemahan, atau lagi motovlog begitu, atau ngedrone ya. Kalau saya ngedrone, nah jadi kita tinggal buat di sini. Kita mau buat custom, kita mau buat air di udara, mau buat bike, ini motovlog, atau apalagi epic, indoor, motor, mount, outdoor, pop, selfie, skate, snow. Nah, jadi ini profile dibuat. Kalau nggak jadi ya udah nggak apa-apa, di cancel aja. Jadi kita akan buka yang di standar ini ya. Oke, kita edit dulu apa aja isinya. Dan resolusi di sini di yang bagian atas ya, ini 1080 ini bisa sampai dari 24 sampai 240 fps. Oke, ini yang 1080 atau di full HD. Dan ini oke. Dan ini 1080 versi 16:9. Kalau yang 2,7 ini 16:9 juga. Dan ini mulai dari 24 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps paling tertinggi. Dan nggak bisa 240. Nah, kalau 240 dia akan otomatis turun ke 1080 atau full HD. Nah, baik, dan kita terus lagi ke 4K. 4K ini ada 24, 30 dan maksimal mentok di 60. Ini 24, 30 dan 60. Oke, dan kalau saya pencet 120 mungkin turun ke 2,7K. Ya, 2,7K. Dan kalau ini 1440p di 4:3, ini 2,7K 4:3, dan ini 4K untuk 4:3. Jadi kalau saya biasanya pakai yang jenis 16:9, biasanya sih full HD aja cukup di 60 fps ya, biar nggak susah-susah kali ngeditnya. Kalau udah selesai langsung kita gini kan, langsung kita tekan gitu aja. Lensanya kita atur, terserah mau pakai yang narrow, linear, wide atau super view. Kalau saya wide aja cukup. Tapi nggak menutup kemungkinan pakai yang super view. Hyper smoothnya terserah mau pilih high, on atau off. Kalau off ya greget nggak ada di cropnya. Kalau on ya hanya sebatas on, dan ini sudah hyper smooth tipe 2.0 gitu ya. Kalau pakai yang boost, ini di cropnya lebih gede gitu. Jadi cropnya lebih gede dan baterai cepat habis sama dia. Low light-nya ini kalau dipakai, kalau nggak diaktifkan berarti ini kita di tempat yang terang. Kalau kita aktifkan berarti kita di tempat yang low light-nya, istilahnya penerangannya yang kurang.
Jadi kita tergantung cuaca. Kalau tempat yang gelap ya aktifkan, kalau tidak ya jangan diaktifkan. Zoom nggak perlu, klip nggak usah. Ini misalnya klip nih per 30 detik gitu kan, off aja. Jadi Proton ini bitrate-nya mau standar atau yang high, terserah. Ini akan menguras memori karena rata-rata ini ngerekam di 2,7K, ini 1 menit sampai 1 giga ya. Kalau yang full HD hampir-hampir 1 giga. Jadi kalau pakai bitrate-nya yang lebih tinggi, saya rasa akan menguras memori gitu. Nah, dan white balance-nya bisa diatur, terserah mau yang auto, mau warna-warna aneh atau ke yang kemana gitu diarahkan warnanya. Kalau color kalau GoPro dia kalau kena matahari, misalnya kena yang gelap, kan gelap lagi, seperti flare gitu maksud saya ya. Ini flat ya, ini flat, tergantung selera. Poinnya atur auto aja. Ini shortcut ini nggak perlu, ini tergantung selera mau letaknya mana. Kalau saya pabrikan aja udah. Dan ini ya yang tadi ya, ada activity, cinematic, slow mo, jadi bisa kita buat fitur-fitur profilnya. Baik, dan kita lanjut lagi. Ini baterai 46% ya, baterainya udah cepat habis gitu. Dan ini untuk voice command ini aktifkan jika bisa kita mematikannya langsung seperti ini. GoPro turn off. Nah, dengar ya kan, dia kurang besar tuh suara saya, dan kalau saya sebutkan hidup bisa dipanggil lagi seperti ini, GoPro turn on. Nah, hidup kan, sedangkan tombol on-nya di sini. Jadi bisa pakai voice command, dan ini beep, mengaktifkan beep, dan ini quick capture-nya, dan ini untuk aktifkan aja, dan ini untuk mengunci tombol. Jadi kalau mengunci tombol seperti ini efeknya. Dah, jika udah, dia akan terkunci tombolnya. Jadi harus di swipe dulu, baru tekan ini, baru terbuka. Kalau saya mah nggak usah lah, matiin aja ininya. Kalau ini pakai grid, dia akan, ini grid, dia akan ada bergaris. Nah, itu ada garis ya di tangan saya. Kalau enggak ya nggak usah. Nih, garisnya udah hilang ya. Dan untuk ini orientasi lock. Jadi tibanya kalau kita kunci, dia nggak bisa portrait. Dia akan kunci di landscape saja. Kalau saya al aja, jadinya bisa diginiin, bisa jadi gironya udah kebalik jadi portrait dia ya. Nah, karena untuk di beberapa footage saya merekod di dalam portrait. Kita ke preference connection ini untuk ke GoPro Quick ya, dan ini wirelessnya harus di on kan, karena kalau nggak on nanti bisa merabe seperti di video saya yang di sini ya. Ini link ini harusnya ini diaktifkan, kalau nggak nonton aja dah di situ apa kekurangannya. Connect device ya, ini ke connect ke handphone, dan ini USB. Kalau kita ke GoPro Connect, kita harus connectnya ke webcam seperti ini tibanya. Use GoPro Connect for webcam mode. Jadi kalau kita konekkan ke laptop, laptop PC itu jadi webcam. Ini kalau MTP kita bisa menyalin file, mengambil file di dalamnya. Ini kamera info. Kamera info ini passwordnya akan berubah ya kalau kita nanti ngereset connection. Kalau ini saya wifi bandnya saya buat 5 GHz karena handphone saya mendukung 5 GHz. Dan lagian kalau misalnya ada mau ngambil file di 5 GHz lebih kencang daripada yang 2,4 GHz ya. Kalau handphone yang nggak support 5 GHz ya nggak bisa wifi-nya. Cukup 2,4 aja. General ini bip volume buat high, jangan yang biasa, karena jika kita kejatuhan kamera jadi bisa kita panggil, dan ya fungsinya jadi bisa ketemu lah begitu ya bahasa saya. Quick capture saya buat on. Last use video, jadi kalau sekali hidup dia langsung ke video, jadi nggak ke foto. Biasanya memang GoPro ini harusnya ke video. Auto power jangan lama-lama, buat 5 menit aja biar baterainya
irit. Kalau LED buat on biar kita tahu dia ada LED di sini nyala, LED di depan juga ada nyala ya ini. Dan anti flicker. Nah, anti flicker ini seperti yang sekarang ini. Nah, anti flicker. Nah, kita black. Nah, ini kan kedip-kedip seperti ini. No, tuh tengok. No, ya kan. Jadi kalau kita aktifkan anti flickernya, kita general tadi ya. Anti flickernya dijadikan 50 Hz. Nah, back. Nah, dia nggak ada lagi. Anti flicker ini mencocokkan flicker ya. Bahasanya seperti kalau ada seperti itu ganti ke 50 atau 60 Hz. Biasanya kena lampu LED, dia akan seperti demikian, bergeol-geol ya, seperti ada flare begitu. Ini 60 Hz, saya pakai 60 Hz saja karena lebih stabil. Kalau video kompresinya saya buat H264 HEVC, dan time ini jam 6 subuh saya nge-reviewnya ya, tanggal dan month and date dan years. Jadi update tanggal itu pas connect di aplikasi Quick GoPro. Dan kita lanjut ke voice control. Voice control buat on seperti tadi, jadi bisa kita buat ini language-nya Inggris, dan comments-nya pelajari apa aja, jadi bisa mengatur si GoPro-nya. Touchscreen ini orientasinya AL, jadi seperti tadi bisa portrait dan landscape, jadi jangan dikunci gitu. Screen saver buat 1 menit, karena kalau dibuat lama-lama nanti layarnya nih hidup terus ya. Brightness buat 30%, sebenarnya tergantung kebutuhan. Kalau makin terang makin cepat habis baterai, dah gitu juga. Regional GPS kita on kan, language Inggris dan regulatory. Nah, ini dia, itu aja. Dan input output ini untuk mic, jadi saya nggak pakai. Nah, kita ke about ini GoPro update ini melalui GoPro Quick. Dan kamera info ini adalah nomor serial saya, jadi nggak bisa bakalan terubah-ubah. Jadi kalau misalnya jatuh kececer bisa lihat dari sini. Dan ini baterai info. Nah, ini dia baterai info untuk melihat baterai ini kompatibel, rusak, soak, atau aneh gitu. Jadi kalau dia selagi hijau-hijau seperti ini, dijamin GoPro-nya aman ya. Pakai suku cadang asli ataupun yang ditunjuk oleh GoPro yang benar-benar corporate gitu. Reset ini untuk format SD card, reset preset, reset kamera tips, factory reset. Jadi tergantung keinginan mau yang mana resetnya. Kalau saya tadi udah factory reset. Dah, itu aja untuk playbacknya ya. Tinggal ini saya tadi apply, dan ini untuk menghapus, ini untuk galeri jenis banyak. Oke. Nah, ini banyak galerinya, istilahnya model grid ya. Dan ini untuk playback speednya dipercepat gitu, kali berapa gitu kan. Dan ini untuk seeking, pencarian. Nah, mencari set. Nah, ini saya tadi mempelajarinya. Dan ini bookmark untuk menandai ini jadi favorit atau enggak. Dan ini speakernya mati atau hidup. Nah, ini kecil, nggak ada, dan ini besar. Jadi ada 2 mode. Dan kita hapus, bukan hapus, kita keluar, dan mode keluar, dan tarik aja ke bawah. Udah selesai ya. Dan kita langsung ke depan aja ya, untuk melihat performanya, ngerekord foto di lapangan, dan hasilnya lah pokoknya, hasil keseluruhan dia, mulai dari foto, slow-mo, video biasa, sampai beberapa format yang lainnya. Akan saya sampaikan semuanya di sini dengan fitur-fitur yang ada. Saya coba ringkas nanti ya. Dan yuk kita langsung ke lapangan. Oh ya, ini untuk mengenai beratnya, berat kosong nih tanpa baterai, dan sudah masuk memori ya. Beratnya 102 gram. Dan jika dengan baterai, ini punya Kingma,
jadi 125 gram. Dan untuk fitur lainnya ini seperti yang saya bilang tadi, belum saya sampaikan. Canggihnya itu dia bisa dihidupkan, dinyalakan tanpa baterai, hanya mencolokkan kabel Type C yang sudah ada minimal 20 ampere batok chargernya, yang sudah support fast charging 18 watt kalau bisa. Dan ini ada notifikasi katanya no baterai, dan kalau dimasukkan baterai dia akan ngecas. Jadi kalau ada baterai dia seperti itu aja nih contohnya. Kalau ada baterai kita akan buka aja pintu doornya nih, saya tekan baterai, nah dia akan ngecas baterainya langsung. Nah, jadi kalau tanpa baterai dia bisa nyala, dan jika dimasukkan dia langsung ngecas atau dengan baterai. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro turn off. GoPro turn off. Dia nggak dengar, apa karena charger ini ya. Langsung mati. Oh tidak, GoPro turn off. Berarti kalau dicolokin ini dia agak budek dikit. Udah, itu kita langsung ke lapangan lagi.